Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana cara atasi speedo bensin miliknya Honda Beat karburator yang error ya Masku ya. Dan sekali lagi ya, kita akan analisa bareng ya, atau anbar ya, penyebabnya dari apa dan bagaimana cara ngatasinnya ya Masku ya. Dan kos biaya juga ntar saya share di akhir video saja ya Masku ya. Nah, ini ada kendala ya Masku ya, di speedo bensinnya dianya nggak mau naik dan nggak mau turun, tetap diem aja meskipun bahan bakarnya udah berkurang atau udah penuh Masku ya. Ini kendalanya di mana Mas, dan bagaimana cara ngatasinya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan ya Masku ya, bagaimana cara analisa dan cara atasinya ya Masku ya. Nah, pertama-tama kita analisa kabel dan speedometernya dulu ya Masku ya. Dengan cara bagaimana Mas? Dengan cara kita lepas songket pada pelampungnya ini ya Masku ya. Kita lepas songket aja dulu, terus kita jumper ya Masku ya, kabel hijau, kuning, dan biru ini ya Masku ya. Ini ada 3 kabel ya Masku ya, 3 kabel yang satu warna hijau, kuning, dan biru ya Masku ya. Lah, untuk analisa kabel dan speedometer bagaimana Mas? Nah, caranya kayak gini ya Masku ya. Ntar kita jumper ya, kabel warna hijau dan kuning, dan hijau dan biru ya Masku ya. Dan kita akan lihat ya pergerakan speedometernya ya Masku ya. Kalau di jumper warna biru dan kuning dianya naik atau turun, dan kita jumper warna biru dan hijau itu dianya naik atau turun ya. Ntar kita jumper aja dulu ya. Nah, untuk ngejumpernya ini dengan menggunakan apa Mas? Dengan menggunakan sekring bisa ya Masku ya, atau kabel Masku ya, atau kabel bisa juga ya Masku ya. Tapi lebih amannya pakai sekring aja ya Masku ya, sekring kecil kayak gini. Kita jumper ya, warna hijau dan biru dulu ya Masku ya, hijau dan biru dulu. Ntar kita jumper dan kita lihat pergerakan pandomnya pada speedometernya ya, atau indikator bensinnya pada speedometernya. Dianya naik apa enggak ya, dianya turun apa enggak ya. Kalau biru sama kuning ini turun biasanya Masku ya. Kita jumper dulu kayak gini ya Masku ya. Kita jumper warna biru dan hijau dan kuning. Nah, dianya mau turun ya Masku ya, berarti aman ya Masku ya untuk kabelnya ini. Untuk kabel yang warna hijau dan kuning ini aman. Untuk next selanjutnya kita jumper warna hijau dan biru Masku ya. Dianya pasti akan naik ya kalau kita jumper kayak gini. Kalau dianya naik berarti nggak ada kendala pada kabel dan speedometer ya Masku ya. Kita cek dulu ya, kita jumper terus kita kontak ya Masku ya. Dicek di speedonya dianya mau naik ya Masku ya. Berarti untuk kendala kabel dan speedometer tidak ada kendala ya Masku ya. Berarti speedometernya normal dan kabel-kabelnya juga normal, nggak ada kendala ya Masku ya. Nah, kalau nggak ada kendala gini berarti udah positif ya Masku ya. Udah positif trouble-nya pada pelampung bensinnya ini ya Masku ya. Nah, pelampung bensinnya ini trouble-nya pada bagian mana Mas? Nah, biasanya sih untuk trouble di pelampung bensin ini pada bagian elektrikalnya ya, atau selaputnya ya, selaput elektroniknya biasanya ada yang putus. Kalau nggak putus ya kurang rapat ya Masku ya. Untuk cara memperbaikinya juga gimana Mas? Cara memperbaikinya juga harus dibongkar dulu ya Masku ya. Kita lepas kancingannya ini dulu dan kita bongkar pada bagian dalamnya pelampungnya kayak gini ya Masku ya. Nah, ini dia Masku ya, bagian pelampungnya ya Masku ya, atau pelampung bensin di Honda Beat karburator ya Masku ya. Dan bisa kalian cek ya, di dalamnya sini kayak ada serabut kecil. Nah, itu biasanya nggak nempel. Kalau nggak nempel ya putus ya Masku ya. Putus karena apa Mas? Nah, kemungkinan ada 2 penyebab ya Masku ya. Yang penyebab pertama dianya udah putus karena masa pakai ya, udah lama, dan yang satunya karena kurang rapat aja ya Masku ya. Tapi untuk lebih pastinya kita bongkar aja dulu ya Masku ya. Kita bongkar, kita cek dalemannya kayak gimana, kondisinya kayak gimana, serabutnya itu masih bagus apa enggak, dan elektrikalnya juga masih bagus apa enggak ya, atau komponen elektroniknya ini ya Masku ya. Saya maksud ya, masih bagus apa enggak.
Kalau elektroniknya yang error sih jarang ya mas, tapi rata-ratanya sih serabutnya aja yang putus ya mas ya. Putusnya soalnya nggak bisa nempel pada bagian kuning-kuningnya ini ya mas ya, nggak bisa nempel, jadi nggak bisa ngebaca pada speedometernya, makanya dianya diem aja ya mas ya. Untuk cara ngebongkarnya gimana mas? Cara ngebongkarnya juga cukup mudah kok mas ya, tinggal kita congkel aja ya, atau kita lepas kancingannya ini dengan menggunakan obeng main kecil aja ya mas ya. Kita lepas ke atas ya mas ya, kita lepas ke atas dan tinggal kita tarik aja ya untuk pelampungnya ini ya mas ya. Tapi pertama-tama harus kita lepas saja dulu ya mas, lepas saja dulu kancingannya kayak gini ya cara ngelepasnya ya mas ya. Tinggal kita congkel bagian bawahnya sini, terus kita ungkil ya, ungkil ke atas biar kancingannya bisa lepas mas ya. Dan perlu kalian ingat ya, hati-hati ya saat mencongkelnya ya, jangan sampai kancingannya hilang ya mas ya. Kalau kancingannya hilang, wah berapi mas, nggak bisa diperbaiki lagi, itu udah harus dilakukan penggantian kalau hilang ini mas ya. Oke, cara nyongkelnya kayak gini ya mas ya, dan harus kalian simpan bener-bener ya mas ya, jangan sampai hilang untuk kancingannya. Dan ini dia ya mas penampakan serabutnya ya, ternyata bener ya, serabutnya putus ya mas ya, serabutnya putus dan nggak bisa nempel ya mas ya. Nah untuk kayak gini gimana mas cara ngatasinya? Ada dua opsi ya mas ya, ada dua opsi. Yang satu bisa kalian solder lagi, atau yang kedua bisa kalian tarik ke atas kayak gini ya mas ya. Kalau ditarik ke atas kayak gini kemungkinan besar bisa mas ya, kemungkinan besar bisa, tapi ngebacanya nggak bisa akurat mas ya. Tapi kita coba cek aja dulu ya, kita coba perbaiki kayak gini aja dulu. Ini sifatnya hanya untuk sementara aja ya mas ya, hanya untuk sementara sampai benar-benar bisa itu ya, bisa normal kembali ya. Dan tinggal kita pasang lagi ya masku, tinggal kita pasang lagi dan kita lakukan pengecekan lagi ya masku ya. Untuk pemasangan kancingannya ini harus benar-benar rapat ya masku ya, jangan sampai ada kendor atau apa. Kalau kendor dianya nggak bisa nempel, otomatis nggak bisa ngebaca lagi ya masku ya. Oke, kita tes dulu ya, kita arahkan ke atas kayak gini ya. Ini kan posisi full ya, full, pelampungnya ada di atas. Kita cek ya untuk speedo bensinnya, dan alhamdulillah mau ya masku ya, berarti udah beres ya masku ya, udah beres, nggak ada kendala lagi ya masku ya, udah beres. Dan tinggal kita lakukan pemasangan lagi ya masku ya, tinggal kita lakukan pemasangan. Dan ini sekedar tips dari saya ya masku ya, untuk pemasangan kancingnya ini harus benar-benar lurus ya masku ya, jangan sampai miring ya. Kalau miring nggak bisa masuk ntar songketnya, harus kalian paskan dulu ya, lurus kayak gini ya, kanan kiri ya masku ya. Nah untuk pemasangannya juga kalian juga bisa menggunakan tang ya masku ya, kalian bisa menggunakan tang dengan cara kita tekan pakai tang dan kita puter ya masku ya. Ini sorry ya masku ya, masangnya agak kesulitan soalnya nggak ada yang videoin masku ya. Jadi ini saya videoin sendiri ya masku ya, gak ada tukang syutingnya ya masku ya. Ya Allah, melasi ya Allah. Oke, kalau udah kepasang kancingannya tinggal kita pasang songket dan kita cek lagi ya masku ya. Kita cek apakah dianya udah berfungsi normal apa belum masku ya. Oke, kita pasang songket dulu. Kita pasang songket dan kita kontak on ya, kita hidupin. Dan alhamdulillah udah beres semua masku ya. Oke, sangat mudah sekali ya masku cara atasi speedo bensin beat yang error ya masku ya, sangat mudah sekali, dan tutorial seperti itu tadi ya masku ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, jika kalian baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan share juga ya masku, jangan lupa share bener-bener ya. Dan sampai jumpa di next video aja selanjutnya ya masku.